Banyak tokoh-tokoh agama kita yang seringkali melecehkan, menyinggung simbol-simbol agama lain dibiarkan. Sehingga kemudian jamaahnya, umatnya ikut-ikutan. Karena itu menjadi dasar, oh itu juga aman kok menistakan agama lain, nggak ditangkap polisi, nggak diproses. Kalau seandainya Nabi kami mempunyai banyak, kalau seandainya Nabi kami mempunyai banyak istri, wajar. Nabi kami ganteng. Nabi kami itu laki-laki normal. Ada Tuhan berumur 8 hari, dia akan dandan. Berumur 8 hari, nonotnya dipotong. Umur 33 tahun tidak difungsikan. Mantap kali Tuhan kayak begini, Pak. Sekali aku. Itu pertanyaan saya, Tuhan kok normal apa enggak itu? Yesus normal apa enggak itu? Jangan-jangan Pak Polisi, ini ada PR satu lagi buat panjenengan. Itu saya temukan di akun Twitter atau akun X sekarang ya. Katanya namanya Nora Aritonang. Dia dengan sangat gamblang menghinakan sesembahan umat Kristiani. Dia menyebut jelas-jelasan Tuhan Yesus. Ini tidak boleh dibiarkan, Pak. Nanti berbahaya ini kan, orang-orang yang merusak kerukunan antar umat beragama. Sebagaimana kemarin ketua FPI di Parepare ditangkap, sudah ditahan. Maka ini juga saya kira parah, sama parahnya. Ini menghinakan sesembahan umat lain. Ini kalau dibiarkan, nggak diurus, nggak ditangkap, nanti akan semakin banyak orang macam seperti ini. Dan ini dampaknya luar biasa, sangat merusak persatuan, merusak kerukunan antar umat beragama. Kalau kemudian umat agama lain, umat Kristiani atau yang lain membalas hal yang sama, mendiskreditkan simbol-simbol agama Nabi umat Islam misalkan, di tempat agama mereka atau di wilayah yang mayoritas non-muslim, kemudian masyarakat muslim di wilayah lain marah, bisa menjadi perang saudara, Pak. Iya, makanya sekali lagi saya sudah beratus-ratus kali mengingatkan, orang-orang seperti ini tidak boleh dibiarkan. Ya kebetulan nih pelakunya muslim ya, dari pakaiannya dia pakai kerudung, pasti seorang muslimah. Apalagi seorang muslimah sebagai warga mayoritas di tanah air ini ya, mestinya memberikan contoh yang baik, memberikan teladan uswah yang hasanah yang baik kepada warga lain yang minoritas. Jangan mentang-mentang mayoritas kemudian seenaknya menghinakan, merendahkan, menyudutkan sesembahan nabi umat agama lain. Ini sangat-sangat berbahaya. Ini momennya kebetulan bareng dengan momen Parepare. Kemudian ada lagi ya, Raja TikTok kemarin, siapa namanya, sudah ditangkap juga. Ini bareng ini momennya. Seleb TikTok yang namanya Ratu Entok itu juga indikasinya penistaan agama, sudah ditangkap. Ini saya baca ini. Ini kalau Ratu TikTok ditangkap, ini juga ditangkap nih. Lebih parah menurut saya daripada apa yang dilakukan oleh Ratu TikTok. Ratu Entok apa ya? Saya nggak ngikutin perkembangan di TikTok. Tapi kurang lebih sama lah penistaannya. Menistakan sembahan agama lain. Ini yang seleb TikTok Ratu Entok ditangkap polisi kasus dugaan penistaan agama. 8 Oktober, hari Selasa, berarti kan kemarin, sama kan? Kejadian sama dengan peristiwa ini.
Ratu Talisa alias Ratu Entok ditangkap personel Direktur Reserse Siber Polda Sumatera Utara. Dia diamankan atas dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Dugaan pelanggaran itu dilaporkan belasan orang dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan Ratu Entok ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya. Ya benar, sudah diamankan dari rumahnya tadi pagi. Sebelumnya belasan anggota GAMKI dan GMKI melaporkan Ratu Entok ke Polda Sumut. Mereka melaporkan atas pelanggaran dugaan Undang-Undang IT dan penistaan agama. Kontennya yang pertama menunjukkan soal laki-laki gondrong. Bagi kami sebagai umat Kristiani itu menghina agama kami. Ataupun bahasa sederhananya penistaan agama. Ya, ini sama persis ini. Penistaan agama juga nih, sahabat dari Aritonang itu. Itu udah jelas-jelas menyebut Yesus Kristus, Tuhan Yesus gitu ya. Menistakan. Sangat tidak layak. Pokoknya siapapun ya intinya, siapapun dari agama manapun yang merendahkan sesembahan agama orang lain atau simbol-simbol agama umat lain ini tidak boleh dibiarkan. Ada pasalnya penodaan agama, ya harus dikenakan. Gak usah singap, sudah sering kali, beribu kali saya sampaikan. Gak usah kita ngurusin sesembahan umat lain. Gak usah kita ngurusin keyakinan umat lain. Itu rumah tangga orang lain gak usah diurusin. Masing-masing punya urusan sendiri. Urusilah sesembahanmu, urusilah peribadatanmu, ibadahmu. Biarkan ibadah umat lain menjadi urusan umat lain. Keyakinan umat lain menjadi keyakinan umat lain. Lakum dinukum waliyadin. Umat Islam harusnya punya pedoman itu kan. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Gak usah ngurusin keyakinan umat lain. Sebagaimana kita punya kepercayaan, punya keimanan, punya keyakinan bahwa agama kita yang paling benar, mereka juga punya keyakinan yang sama. Dan setiap pemeluk agama harus punya keyakinan begitu. Harus punya keyakinan bahwa agama saya benar, yakin benar. Tapi bersamaan dengan itu kita tidak boleh kemudian menjudge bahwa agama lain adalah salah. Agama lain karena dianggap salah kemudian harus dilawan. Nggak boleh begitu, bro. Ya tadi Quran sudah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Keyakinanmu untukmu, keyakinanku untukku. Begitu loh. Itu yang disebut saling menghargai, toleransi umat beragama. Nah, mengapa peristiwa semacam ini sering kali terjadi? Ya menurut saya karena aparat kepolisian kadang-kadang terlalu lemah dengan kelompok mayoritas. Di Indonesia kelompok mayoritas ya kelompok muslim. Saya orang muslim, saya harus katakan itu. Tidak boleh dong Pak Polisi. Kita harus adil, semua orang di hadapan hukum sama. Banyak tokoh-tokoh agama kita yang seringkali melecehkan, menyinggung simbol-simbol agama lain dibiarkan. Sehingga kemudian jamaahnya umatnya ikut-ikutan. Karena itu menjadi dasar, oh itu juga aman kok menistakan agama lain, nggak ditangkap polisi, nggak diproses. Saya juga ikut, kan begitu. Contoh, Abdul Somad UAS. Dia pernah melecehkan tanda salib kan, katanya ada jinnya dan lain sebagainya. Itu dibiarkan kan, nggak diproses, padahal dilaporkan ke polisi. Muhammad Rizik Syihab, ayo, melecehkan simbol agama lain. Ngatakan katanya Tuhan agama lain punya anak lalu bidanya siapa? Itu kan menyinggung, menyakiti umat lain. Dibiarkan, nggak diproses. Makanya pengikut-pengikutnya ya kayak gini ini ikut-ikutan. Maka kalau negara ini mau aman, cita-cita kita, kampanye kita tentang toleransi beragama, tentang Islam rahmatan lil alamin, tentang kerukunan antar umat beragama, Bhinneka Tunggal Ika itu mau berjalan dengan baik, ya yang orang-orang yang melanggar tentang itu semua ya harus dikenai sanksi yang tegas dong. Jangan dibiarkan, apalagi
hal itu dilakukan oleh tokoh agama, oleh ustadz yang menjadi panutan, itu menurut saya hukumannya harus lebih berat dibanding orang awam. Karena orang awam itu mungkin belum paham betul, nggak tahu, ikut-ikutan ustadznya. Tapi ustadz kan paham, tokoh kan paham. Kalau dibiarkan itu akan dicontoh, diikuti oleh jamaahnya. Oh, ustadz saya juga menistakan tanda salib, dibiarkan. Berarti saya boleh, kan begitu pengertiannya. Maka mudah-mudahan polisi hari ini semakin tegas lah, menghukum, memberikan sanksi sesuai dengan aturan hukum yang ada terhadap orang-orang yang menghinakan keyakinan, kepercayaan, simbol-simbol umat agama lain di Indonesia ini. Karena kita punya Pancasila, kita punya persatuan Indonesia, kita punya Bhinneka Tunggal Ika yang wajib kita jaga bersama, wajib kita sirami bersama, kita pupuk bersama, agar bangsa ini bisa hidup rukun berdampingan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Nah, kerukunan antar umat beragama inilah yang kemudian akan menciptakan hidup yang damai. Damai dalam perbedaan. Tanpa toleransi, tanpa kerukunan, tidak mungkin kita akan menciptakan kehidupan yang damai antar sesama umat manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habagit, kita sama-sama barusan sudah melihat reaksi dari Bapak KBN Nusantara, saudara. Saya lupa nama beliau, tapi karena nama channelnya itu KBN Nusantara, jadi kita panggil Bapak KBN Nusantara. Beliau memberikan reaksi yang sangat tegas sekali terhadap seorang ibu yang bernama Nora Aritonang, saudaraku. Katanya sih dia ini seorang mu'alaf. Benarkah dia seorang mu'alaf atau tidak Bapak Ibu? Itu saya tidak tahu. Yang jelas dia sangat sering hadir di TikTok. Dia mengajak semua orang Kristen di Indonesia ini untuk debat sama dia. Yang dia bahas selalu mengenai Alkitab. Nah, ketika dia bertanya, kita jawab. Dia tanya lagi yang lain, kita jawab. Dia tanya lagi yang lain. Dan kita tidak akan diizinkan oleh mereka untuk bertanya, saudara. Dan mulut si wanita ini sangat pedas sekali, Bapak Ibu ya. Benar-benar sangat pedas sekali mulutnya. Saya kadang-kadang berpikir begini. Apakah ketika mereka menghina iman kekristenan, khususnya para mu'alaf ini, yang dali-dali ini Bapak Ibu ya, yang mengaku dirinya sudah mu'alaf, apakah dia tidak berpikir ketika menghina kekristenan, dia menghina Alkitab, dia menghina Tuhan Yesus, dia berpikir tidak bahwa di sana itu ada orang tuanya, ada saudaranya, ada kakak abangnya, ada adiknya, ada opungnya, ada keluarga besarnya Bapak Ibu, ada orang yang semarga dengannya. Apakah dia berpikir sampai ke sana Bapak Ibu atau tidak? Kalau dia berpikir, tidak mungkin dia menghujat demikian rupa, demikian parah hujatannya saudara. Nah itu Bapak Ibu, dia sangat disorot hari-hari ini setelah malam kemarin dia masuk ke live-nya si Ratu Ento. Jadi seolah-olah Ratu Ento ini berharapkan dukungan dari pihak polemikus. Saya tidak katakan mereka apologet, karena apologet itu adalah kita itu yang namanya apologet, bukan mereka. Kalau mereka itu adalah polemikus, saudaraku ya. Jadi si Ratu Ento ini duduk di live-nya dia, bahas Alkitab, bahas Tuhan Yesus, dan pembahasannya itu begitu parah, menghujat. Ya harusnya kalau mereka mau bertanya, tanya sama pendeta, datang ke gereja setempat, tanyakan kalau memang ingin belajar. Tapi karena maksudnya untuk menghina, maksudnya untuk mengolok-ngolok, maksudnya untuk mencaci maki, jadi mereka berkumpul dengan kelompoknya saudara. Lalu dibahaslah Bapak Ibu. Oh parah sekali Bapak Ibu. Sama halnya dengan saya kemarin itu dengan si Zuma. Saya tidak diizinkan untuk bertanya dan menjawab. Dia hina saya habis-habisan, pribadi saya yang dihina. Dia bilang saya makan kutu lah, dia bilang saya makan apalah.
yang dia bilang saya ini miskin lah, miskin banget kata dia. Parah sekali Bapak Ibu. Ya, itulah mulut-mulut mereka Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, kita melihat tadi Bapak KBN Nusantara sangat keras mereaksi perempuan tersebut. Dan seharusnya ini adalah tugas daripada MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kalau memang mu'alaf, bina mu'alaf tersebut. Didik mu'alaf tersebut. Bina karakternya, bina akhlaknya, bina budi pekertinya. Ajari tentang Islam yang benar, ajari tentang baca Al-Quran, ajari tentang sholat, ajari tentang akhlak. Ini harus dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia atau pihak-pihak terkait. Jangan begitu dia mu'alaf lalu dia dikasih ruang untuk menghujat. Nah, tapi yang terjadi selama ini seperti itu Bapak Ibu. Begitu dia mu'alaf, dia dapat ruang untuk menghujat. Dia diberi ruang untuk membahas iman agamanya yang lama, kepercayaan yang lama. Ini sangat keji sekali. Kalau kita melakukan hal yang seperti itu Bapak Ibu, penjara saudara, ditangkoi Bapak Ibu, dianggap penistaan agama Bapak Ibu, di demo berjilid-jilid Bapak Ibu, seperti anak ya, di demo berjilid-jilid. Bapak Muhammad Kece, Bapak Saifuddin Ibrahim, sampai harus ke luar negeri, stay di luar negeri, tinggal di Amerika Bapak Ibu, tidak bisa lagi pulang, kecuali kalau pulang beliau ditangkoi. Ini saudara, sementara dari pihak mereka itu dibiarkan. Kadang-kadang kita ingin melawan juga saudaraku. Kalau Bapak Ibu melihat live mereka, itu pembahasannya khusus tentang Yesus Kristus dan Alkitab. Penghinaan demi penghinaan yang mereka lontarkan parah sekali. Sangat parah. Ya, benar-benar parah. Bahkan Bapak Ibu pernah beberapa kali ada ibu-ibu yang masuk live kita mengadu dan menangis ibu tersebut. Kami bertanya saudara, kenapa ibu menangis? Aduh Pak Pendi, Bang Nabirong, iman kita dihina oleh si A, oleh si B, oleh si C di live-nya. Parah sekali penghinaan. Mendidih darah saya, tapi apa daya saya tak mampu. Nah, kami hanya bilang, Bu, jangan naik ke live mereka, jangan masuk, jangan dengar live mereka. Memang benar-benar penghujatan, saudaraku. Merinding kita kalau mendengar hujatan mereka. Tapi lagi-lagi, seperti ada pembiaran di sini, Bapak Ibu. Harusnya benar-benarlah itu dibina. Ya, orang-orang seperti itu dibina. Supaya benar-benar dia kuat dalam agamanya, kuat dalam imannya, paham akan Islam. Bukan dia menghujat agamanya yang lama, imannya yang lama, kitabnya yang lama. Oke, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya video ini menjadi pelajaran bagi semua orang. Dan saya tidak jemu-jemu mengajak Bapak Ibu semua supaya kita tetap berteguh di atas fondasi iman yang benar, karena kebenaran yang sejati hanya kita dapatkan di dalam Alkitab. Yesus sendiri berkata, "Akulah kebenaran." Maka kita wajib berpegang pada apa kata firman Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang selalu mendukung pelayanan saya, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Dan Bapak Ibu bawa dalam doa syafaat pelayanan yang akan saya lakukan ke daerah Pulau Mentawai. Beberapa hari ke depan saya berangkat ke Pulau Mentawai selama lebih kurang 20 hari saya di Pulau Mentawai. Bapak Ibu bawa dalam doa syafaat agar melalui pelayanan kita nantinya banyak orang dikuatkan, banyak orang dimenangkan, lebih-lebih lagi mereka yang sudah undur di hadapan Tuhan, mereka kembali kepada Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum Bishim Habasiyah, salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiyah Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam bertadi. Terima kasih.